Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa melanjutkan sesi kedua pertemuan kita. Walaupun secara presensi mungkin sudah 3 kali, karena ada kuliah pengganti, tidak apa-apa. Ini izin kita rekam, biar nanti yang tidak hadir bisa menyimak lewat YouTube. Akan saya upload di YouTube juga. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf terlambat karena hujan deras juga. Dan tadi ada gangguan di WiFi. Saya kebetulan di kantor PP Muhammadiyah ya, bukan di kampus. Baik, teman-teman sekalian. Pertemuan hari ini sebetulnya masih pengantar, masih agak santai, dan belum ada penugasan di pekan ini. Jadi pengantar ideologi dan pemikiran politik ya. Saya mencoba ingat-ingat minggu kemarin apakah sudah ada yang mendiskusikan soal ideologi dan pemikiran politik ya. Maksudnya pas sesi silabus sudah ada diskusi apa belum ya? Apa itu ideologi? Apa itu pemikiran politik ya? Belum ya? Belum? Ada suara ya? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, jadi kira-kira mata kuliah ini seperti yang saya sampaikan pada saat penjelasan silabus, memang mata kuliah yang padat teori, padat bacaan, dan konsep-konsep dasar di dalam ilmu politik kita pelajari di mata kuliah ini, sehingga mahasiswa atau kita semua memiliki fondasi pemahaman yang baik tentang teori-teori kunci, misalnya konsep kekuasaan, konsep pemerintahan, dari mana asal muasal negara, kenapa ada negara, proses pembentukannya bagaimana, apa itu kontrak sosial di dalam pembentukan negara, ya, bagaimana hukum disepakati menjadi konsensus lalu menjadi hukum formal ya, dan juga apa hakikat dari kedaulatan rakyat misalnya. Semua itu berada di dalam ideologi dan pemikiran politik ya, sangat dipengaruhi oleh pemahaman ideologi dan pemikiran politik tentang fenomena politik, fenomena pemerintahan ya. Jadi kalau boleh tahu, menurut teman-teman apa ideologi itu sebetulnya dan apa gunanya dalam hidup ini ideologi itu? Yang suka berpartisipasi akan kita catat dapat bonus sebagai kuis. Kira-kira apa ideologi itu menurut teman-teman? Singkat padat saja, mungkin Aulia atau Renanda, Banyak bilang makan saya, Pak. Dimas, Dimas malah rame sendiri. Ada yang mau berkontribusi? What is ideology? Ini Pak, ideologi itu eh, suatu ide atau gagasan Pak.
ide atau gagasan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ideologi itu sebagai pedoman suatu bangsa, Pak. Ya, ideologi politik sebuah negara berarti menjadi panduan, pedoman kehidupan berbangsa ya. Ideologi Pancasila contohnya ya, saya malah menambahkan. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, secara sederhana, saya berharap nanti teman-teman akan membaca ya dan mendengarkan beberapa materi video. Ini yang cukup sederhana dulu ya. Bagaimana konsepsi atau pembentukan kata ideologi itu yang berasal dari kata edios dan logos. Ya. Edios artinya ide, gagasan, atau sebuah konsep ya. Jadi ide bisa diartikan gagasan, bisa diartikan konsep. Dalam arti yang lebih luas, sebetulnya ideos itu sendiri adalah pengetahuan ya, atau sesuatu yang diciptakan ya, sesuatu yang digagas. Sementara logos, ya pengetahuan itu kan macam-macam ya, ada berupa teori, berupa konsep, berupa paradigma dan sebagainya. Ya, jadi gagasan dulu. Ada yang bilang cita-cita, ideologi adalah cita-cita, visi, misalnya ideologi kesejahteraan sosial, itu bisa disebut sosialisme. Ideologinya itu terkait dengan keadilan sosial, juga sama, bisa sosialisme, bisa kapitalisme. Sorry, kapitalisme tidak ada keadilan sosial ya, sorry. Sosialisme, komunisme sebetulnya punya punya tendensi keadilan, makanya ada istilah di komunisme itu sama rata atau egaliter. Tidak ada kepemilikan individu yang berlebihan. Itu salah satu praktek komunisme, kapitalisme lagi ya. Kemudian secara sederhana ini konsep yang sangat sederhana yang setidaknya kita tahu ya bahwa ideologi dipahami secara lazim, apa ya, secara umum ya. Ideologi dipahami sebagai sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Jadi ideologi itu sebetulnya harus, kalau ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan saya kira teman-teman sudah biasa ya. Menyeluruh itu artinya ideologi itu nggak boleh sepotong-sepotong. Kalau dalam hal berkonsumsi, berekonomi, kapitalis. Tapi dalam bernegara, liberal misal. Sorry, kalau kapitalis sama liberal sama masian ya. Misalnya di dalam perilaku ekonominya kapitalis, tetapi bernegaranya komunis. Sistem negaranya, sistem pemerintahnya misalnya. Itu berarti tidak menyeluruh, terjadi ketidakkonsistenan ya. Nah, ideologi Pancasila, ekonominya juga harus Pancasila, demokrasinya harus Pancasila, ya. Apalagi kebudayaannya juga sama, kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Jadi itu namanya menyeluruh, konsisten dan konsekuen, kata Soeharto ketika bercerita tentang ideologi Pancasila. Walaupun beliau sendiri tidak konsisten ya, karena
menempatkan ekonomi kekeluargaan menjadi ekonomi nepotisme, KKN ya, kolusi korupsi nepotisme. Salah mengartikan ekonomi kekeluargaan ya, ditafsirkan sebagai ekonomi untuk keluarganya sendiri. Maka terjadi krisis moneter akibat salah urus ekonomi. Sistematis juga sama. Sistematis itu ya menunjukkan sesuatu ideologi itu dilaksanakan secara terukur, sistematis. Sistematis itu terukur, ada indikatornya, ada tahapan-tahapannya, ada pengorganisasian ideologinya, ya misalnya di Indonesia, bagaimana misalnya DPR, MPR membuat beragam kegiatan untuk mensosialisasikan NKRI, UUD 45, apalagi Pancasila sebagai sebuah sistem pemerintahan atau ideologi negara. Disosialisasikan secara terstruktur, itulah namanya sistematis, diorganize. Di dalam kementerian-kementerian juga ada nilai-nilai ideologinya, kementerian ekonominya, kementerian pendidikannya, semua harus dimasukin ideologi. Itu namanya menyeluruh dan sistematis. Jadi ideologi, walaupun ada istilah kematian ideologi ya, tapi secara umum ideologi masih sangat populer di kalangan masyarakat. Walaupun banyak penulis mensinyalir ideologi negara, ideologi politik itu sebetulnya nyaris sudah tidak menjadi patokan kehidupan bernegara itu sendiri. Maksudnya tidak konsisten tadi ya. Misalnya kita ideologinya Pancasila, tapi ternyata perekonomian kita sangat liberal, sangat pasar, pro kapitalisme gitu ya. Itu namanya ideologi yang kita yakini sebagai ideologi resmi negara itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan menurut Fukuyama, Francis Fukuyama di dalam buku The End of History and the Last Man, akhir ideologi dan The Last Man itu bisa diartikan negara ya. Menurut Francis Fukuyama, perang antar ideologi sudah berakhir dan dimenangkan oleh ideologi demokrasi liberal, ya, atau demokrasi liberal dan kapitalisme. Itu satu tarikan nafas ya. Demokrasi mensyaratkan liberalisme dan kapitalisme juga mensyaratkan liberalisme. Nanti kita akan bicara masalah-masalah ideologi, apakah ideologi tidak penting, sudah berakhir, sudah agak zamannya lagi ngomong ideologi. Ada yang bilang ideologi hari ini adalah ideologi uang. Siapa yang punya uang, dia yang akan memenangkan segala macam pertempuran kekuasaan, kompetisi kekuasaan. Nah, beberapa contoh pendapat dari filosof ya, filsuf dari Prancis misalnya, De Tracy bilang, ideologi pada awalnya dipakai untuk menggambarkan perkembangan ide-ide manusia. Jadi belum ada tuntutan perang ideologi negara ya, ideologi masih berkembang di dalam konteks individu-individu, hubungan individu masyarakat, belum hubungan kenegaraan ya. Ada tahapan di mana ideologi dinegarakan, ideologi dijadikan milik negara ya.
Ada ideologi nasionalisme untuk menaklukkan atau melawan penjajahan, lalu ada ideologi komunisme, sosialisme, dan sebagainya. Di Islam juga ada banyak sekali Islamisme, nanti dibagi lagi di dalam Islamisme ada macam-macam jenis ideologi ya. Ada sosialisme Islam misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Anthony Dos ya, memahami ideologi sebagai seperangkat asumsi dasar, baik normatif yang tertulis maupun empiris yang melekat di masyarakat, tidak tertulis, mengenai sifat dan tujuan manusia atau tujuan sifat karakter masyarakat, agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik. Jadi ideologi itu punya dimensi menertibkan ya. Ideologi itu punya dimensi menertibkan atau mengontrol atau menjadi panduan ya kelompok tertentu baik oleh negara maupun komunitas atau individu yang berkuasa ya. Jadi ideologi itu alat kontrol juga ya, alat kalau ideologinya dimiliki oleh negara, maka kontrolnya pun dijalankan oleh aparatur negara. Kalau ideologinya dimiliki di pengaruh apa di bawah carrier ideologinya itu tokoh masyarakat, bahkan nabi palsu misalnya, maka daya pengaruhnya ya sifatnya individu ya, tidak punya perangkat. Tapi kalau seorang yang punya pengaruh itu punya organisasi besar, maka sangat mungkin juga perangkat organisasinya itu bisa menertibkan atau membawa ideologinya itu menjadi ideologi yang bisa dipromosikan atau bahkan bisa dipaksakan secara halus maupun secara kasar kepada publik ya. Perang ideologinya itu dari situ ya. Kristen, ideologi yang dibawa Kristen, ideologi yang dibawa Islam dan sebagainya itu juga konteks ideologi, ide tentang ketuhanan, ide tentang eh, keselamatan hidup di dunia dan akhirat itu adalah ideologi juga. Dan yang penting orang berani mati atas nama ideologi. Orang sanggup menjadi menjadi pengantin bom bunuh diri, bahasanya pengantin ya. Menjadi kalau di dalam diskursus terorisme itu menjadi apa sih namanya ya? Martir ya. Menjadi martir karena ideologi lah orang berani mati. Karena ideologi juga sebetulnya orang harus menjalani hidup yang lebih baik. Jadi ideologi itu punya konsekuensi, punya pengaruh ya terhadap pilihan hidup dan mati seseorang. Mau mati baik-baik, mati syahid, atau mati syahid bisa juga ya bagian dari mati baik-baik, atau mati yang tidak syahid. Itu pilihan ya. Itu juga dalam konteks keagamaan atau konflik antara agama dan isu-isu lainnya, ideologi berperan menjadi senjata untuk menjadikan seseorang rela mati atau menjadi apa ya, menjadi kelompok yang terus melawan ideologi lain yang dianggap kafir misalnya. Jadi ideologi itu barang yang bisa diperjualbelikan juga dalam konteks pengaruh mempengaruhi ya, dalam konteks memenangkan pertempuran ya.
Ya, saya agak cepat ini karena akan ada konpres, jadi mohon maaf ini. Nanti saya janji untuk melanjutkan di sesi-sesi setelah ini ya. CEPI misalnya berpendapat ideologi adalah perangkat prinsip pengarahan, mengarahkan ya, bisa mengarahkan menjadi panduan, menjadi dasar ya, untuk mencapai tujuan. Lalu ideologi juga dipahami sebagai sekumpulan gagasan yang logis, yang berguna untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip, nilai-nilai yang memberikan keabsahan, legalitas ya bagi institusi politik. Jadi ideologi itu bisa menjadi stempel kenapa negara melakukan kebijakan atau membuat kebijakan tertentu atas nama ideologi yang keadilan sosial di dalamnya, maka ada program-program jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan, dan sebagainya. Ada subsidi bagi orang miskin, pengangguran, itu sangat dipengaruhi oleh ideologi negara ya. Jadi ideologi ada nilai-nilai, ada visinya, ada konsepsi tentang sifat dasar manusia, ada strategi perjuangan yang ketika digunakan untuk bertempur dalam konteks kompetisi politik atau kompetisi dengan ideologi lain, lalu ada taktik politiknya. Di ideologi itu seperti itu. Nah, apa simbol-simbol ideologi yang dibuat oleh negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ada konstitusi, itu adalah wujud dari ideologi. Lalu ada institusi negara, lalu ada simbol atau lambang negara, ada budaya negara, dan sebagainya, budaya bangsa. Ideologi berfungsi untuk memberikan dasar legitimasi pada pemerintah, menjadi dasar untuk menentang kekuasaan status quo, mempersatukan rakyat, juga bisa melemahkan rakyat, juga bisa ya tentu saja ketika dipakai oleh negara yang korup, negara yang otoriter, maka ideologi juga bisa berguna untuk menghancurkan rakyatnya. Ya. Dengan kekuasaan tangan besi, otoriter misalnya bisa merugikan masyarakat atas nama negara, atas nama nasionalisme, atas nama kepentingan negara dan sebagainya. Itu eh, yang cukup mengerikan ya. Saya kira itu teman-teman untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Karena saya harus segera pamit.